Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 29 November 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi pagi ini. Dari bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 5 akan kita dengarkan bagaimana Daniel mencoba menangkap dan menjelaskan penampakan jari yang menulis saat Raja Belshazzar mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya dengan menggunakan perkakas emas dan perak yang dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari bait suci di Yerusalem. Para istri gundik mereka makan minum dengan perkakas itu. Maka Daniel menerjemahkan tulisan yang ditulis oleh jari-jari pada dinding istana. Dan intinya bahwa kerajaan akan diambil dari sang raja dan dipecah, diserahkan kepada orang Media dan Persia. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19, Yesus menegaskan kepada para murid akan datang masanya para murid akan ditangkap, dianiaya karena nama Yesus. Mereka akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan dalam penjara dan dihadapkan kepada para penguasa. Tapi itu saat yang tepat untuk bersaksi membela iman. Dan berpesan agar para murid tidak memikirkan pembelaan, karena dia sendiri yang akan membela murid-muridnya dan tidak akan dapat dibantah. Juga menegaskan bahwa karena nama Yesus mereka akan dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa kalau kita setia, tidak akan hilang dari kepala kita kalau kita bertahan dan akan memperoleh kehidupan. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama jelas bahwa kekuasaan manusia tidak dapat mengalahkan kuasa Allah. Raja Belshazzar melanggar perintah Allah dengan menggunakan perkakas emas dan perak untuk pesta pora. Kesombongan membuat orang lupa
namun Allah akan berkuasa. Senada dengan bacaan Injil, orang yang setia akan mendapatkan banyak tantangan, kesulitan. Mereka akan ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi Yesus menegaskan, jangan memikirkan pembelaan pribadi, karena Yesus akan membelanya asalkan kita setia. Kesetiaan pada perintah Allah menjadi penting, tapi konsekuensi dari kesetiaan itu adalah meminum cawan, artinya mendapatkan banyak tantangan, diserahkan kepada pengadilan, dihadapkan pada penguasa, dibenci, dan sebagainya. Hanya Yesuslah yang menguasai kita. Kita tidak perlu takut dengan kekuasaan duniawi, karena akan dibebaskan oleh Yesus. Dikatakan, rambut di kepalamu tidak akan hilang kalau kalian tetap bertahan, dan akan diberi hadiah hidup yang kekal. Dengan kata lain, kepada kita dihadapkan pilihan setia kepada Allah dengan konsekuensi menanggung banyak tantangan, penderitaan, kesulitan, tetapi akan sampai kepada hidup yang kekal, atau kita mengandalkan kekuatan sendiri namun akan dihancurkan. Saudara-saudaraku terkasih, dunia menggoda kita, memberikan iming-iming, tetapi itu iming-iming yang semu, kebahagiaan semu. Kendati menghadapi tantangan, kita tidak setia, karena kesetiaan akan berbuah keselamatan. Tidak mudah, namun harus kita kerjakan agar kita mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah, hidup kekal, mulia bersama Allah. Badan kita dibunuh mati, tapi jiwa kita mendapatkan kehidupan kalau kita setia kepada Allah. Semoga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang akhirnya membawa kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Semoga ketika ditimbang, kita lebih berat dari apa yang dimaui oleh Tuhan. Raja dikatakan telah menyombongkan diri terhadap yang kuasa. Maka ketika ditimbang, ia tidak lebih dari kuasa Allah. Ia lebih ringan. Maka semoga ketika kita ditimbang, kita sungguh berat untuk mengikuti Allah. Tidak ringan tapi berat. Dalam arti bobot iman kita berat. Dan itu
akan menjadikan kita layak masuk dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas peringatan-Mu lewat sabda-Mu hari ini, agar kami tidak menyombongkan diri, melainkan mengikuti kehendak-Mu. Sehingga ketika ditimbang, kami kedapatan berat dan pantas untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Bantulah umat-Mu yang kadang lemah, takut menghadapi dunia, untuk setia rela berkorban demi kehidupan. Biarlah akhirnya dengan iman yang tangguh, iman yang kuat, dengan rendah hati di hadapan-Mu, mengandalkan Engkau, kami kedapatan setia dan pantas masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantulah sesamanya. Biarlah akhirnya kami tetap rendah hati mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu, bantulah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam perkembangan gereja, dengan dana, dengan doa, dengan karya dan tenaganya, sehingga gereja tetap bisa melayani umat dengan baik. Saya ingatkan kepada anak-anak Pia untuk ambil bagian dalam berbagai lomba menyongsong Natal. Komsos memberi kesempatan kepada kita semua, baik perorangan, keluarga, perusahaan, atau usaha, untuk menyampaikan ucapan selamat Natal satu dengan yang lain, yang ditampilkan dalam layar monitor malam Natal, Natal pagi, Natal anak, Natal sore, Natal lansia, dan juga pesta keluarga kudus. Pada bulan Desember, satu bulan penuh, Komsos mengadakan pameran foto paroki kita di Selasar Mandala Graha. Silakan panjenengan untuk menikmati pameran foto itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.